Langsung saja kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh penceramah kuliah subuh kita yang pertama ini. Kepadanya Adai ilallah Al-Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan, dipersilakan. Shallu ala Muhammad. Ini buat yang siaran langsung, ini bisa ditempel gitu. Oke. Nawaidul i'tikaf fi hadzal masjid fadumtu fihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyiduna Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan para asatidz, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para muallim, para mudarris, para tuan-tuan guru, para orang-orang tua yang insyaallah mudah-mudahan diberkahi dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Ustaz Dr. Andes Haji Khalid Ghazali, Ustaz Dr. Andes Haji Khairuddin, Ustaz Haji Abdurrahman, Bapak Nur Khalid Susni, Ustaz Haji Jamaluddin, Pak Ahmad Qurtubi, dan juga cucu baginda Nabi Muhammad yang kita muliakan, yang kita hormati, yang kita kagumi, yang kita cintai. Sayyidil Walid, saya punya orang tua Dr. Al-Habib Syekhan Sahab. Kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah zahir dan batinnya, dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala zahir dan batinnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan usia beliau fi sihah wal afiyah fi taatillah wa rasulah. Tidak lupa juga kepada segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat yang insyaallah mudah-mudahan yang hadir saat ini menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah, yang punya harapan, harapannya diberikan oleh Allah, yang punya kesalahan, kesalahannya diampuni oleh Allah, yang punya keinginan semua diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengisi waktu-waktu kita mendekatkan diri kepada Allah dan juga kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Al-Malik Al-Ahad Al-Fardus Samad alladzi lam yalid wa lam yulad. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa, dan Dialah Allah Subhanahu wa taala, Zat yang memberikan jutaan kasih sayangnya kepada setiap hamba-hamba yang mendekat kepadanya pagi dan malam. Salawat teriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada hadratir Rasul imamuna wa qudwatuna wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdhalis salawat wa taslim. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, saat ini Allah memilih kita di antara hamba-hamba yang lain, sehingga kita semua mampu keluar dari rumah kita untuk menuju ke rumahnya Allah, untuk menjadi tamu kebanggaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan di dalam sabdanya yang mulia, beliau menyatakan di dalam untaian mutiaranya yang agung, ahabballahu lima yaghzukum bihi min ni'amihi wa hibbuni li hubbillah wa hibbu ahlil baiti li hubbihi. Beliau mengatakan, cintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Allah memberikan nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman kepada kita, sehingga itu sudah menjadi kewajiban untuk kita cinta kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan cintalah kalian kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi bukti cintamu kepada Allah. Dan cintalah kalian kepada keluargaku untuk menjadi bukti cintamu kepadaku dan kepada Allah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ahabul bilad ilallah masajiduha.
Nabi menyatakan di dalam sabdanya, sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya, baik jami' maupun ghair jami'. Ketika Nabi mengatakan sebaik-baik tempat adalah masjid, maka ini menjadi bisyarah, kabar baik. Sebaik-baik hamba adalah orang-orang yang gemar ke masjid. Sehingga mudah-mudahan kita ditetapkan oleh Allah menjadi orang yang memiliki irtibat, hubungan dengan masjid, memiliki kecintaan dengan masjid, memiliki kebutuhan dengan masjid, memiliki kedekatan dengan masjid, untuk menjadi perantara dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga mengatakan, basyirul masaina fi dulami ila masajid binuri tammah yaumil qiyamah. Rasul mengatakan, berikan kabar gembira, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang berjalan di kegelapan malam menuju daripada apa? Masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar gembiranya? Binuri tammah yaumil qiyamah. Allah akan berikan cahaya yang sempurna kepada mereka. Ketika nanti di waktu itu banyak nanti apa? Wajah daripada manusia akan digelapkan oleh Allah karena banyaknya dosa. Sehingga mereka akan mendapati ketakutan yang luar biasa. Namun bagi orang-orang yang bisa mengisi sholat isya dan subuhnya di kegelapan, maknanya sholat isya dan subuhnya, mereka gemar untuk sholat berjamaah di masjid, mereka berjalan di kegelapan, semata-mata hanya untuk menunjukkan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah Allah akan memberikan cahaya yang sempurna, sehingga dengan cahaya itu menjadi jawaban InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan surganya buat kita, saudara. Ya ayyuhal ikhwan, kumpulnya kita saat ini tiada lain dan tiada bukan untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah dan Rasul, ketaatan kita kepada Allah dan Rasul, untuk mengisi waktu-waktu Ramadan kita jangan sampai tersia-siakan. Sesungguhnya ini Ramadan adalah bulan panennya bagi setiap umat Islam yang betul-betul giat dalam ibadah kepada Allah. Luar biasa Allah kasih rahmat buat kita. Segala macam bentuk ibadah dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan dikatakan apa? Dalam hadisul qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, as-shaum li wa ana azun bih. Puasa itu untuk saya dan saya yang akan memberikan pahala untuk mereka. Allah bilang, nanti di bulan Ramadan saya akan lipat gandakan setiap ibadah hamba-hamba saya dari 70 sampai 700. Semua dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kecuali puasa, Allah taala tidak memberikan berapa banyak nominal untuk melipat gandakan kita punya pahala puasa, nggak dikasih tahu, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya yang akan memberikan ganjaran khusus kepada mereka, orang-orang yang betul-betul sukses menjaga puasa-puasa mereka. Segala macam dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diam dalam berpuasa diberikan pahala, berzikir diberikan pahala. Bahkan berapa banyak hadis yang menyatakan sesungguhnya bau mulutnya orang yang berpuasa lebih dicintai oleh Allah daripada kasturi, daripada misik dan lain sebagainya. Setiap hembusan nafas menjadi tasbih, setiap kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Salat sunnah diganjar daripada wajib, salat wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Begitu besar Allah manjakan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad. Ya bakhtukum bi Rasulillah. Beruntung kita punya baginda Nabi Muhammad. Beruntung kita punya Rasulullah. Nabi Musa dulu pernah munajat kepada Allah ketika Allah menceritakan bagaimana kemuliaan daripada Nabi akhir zaman, bagaimana kemuliaan umatnya Rasulullah. Nabi Musa munajat, ya Rabb, Kau berikan kemuliaan kepada satu kelompok, satu umat, jadikan umat itu sebagai umatku ya Allah.
Apa kata Allah? Wahai Musa, nggak bisa. Itu umat daripada Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad. Nggak bisa wahai Musa. Itu khusus untuk kekasihku Muhammad. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Nabi Musa bilang, ya Rabb, bila mana umat terbaik itu tidak bisa menjadi umatku, maka jadian aku bagian dari umat Nabi yang terbaik. Nabi Musa munajat pengen jadi kita, saudara. Nabi Musa minta sama Allah Ta'ala pengen jadi bagian seperti kita, jadi umat baginda Nabi Muhammad. Kita tanpa minta, kita tanpa munajat, kita tanpa merayu, kita tanpa memohon kepada Allah, tapi Allah jadikan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad. Beruntung kita mendapatkan pangkat umat Sayyiduna Muhammad. Pangkat ini lebih agung dari pangkat pejabat manapun, saudara. Pangkat ini lebih agung, lebih luhur, lebih mulia dari pangkat raja manapun, saudara. Tidak ada yang dapat menandingi pangkat sebagai umat baginda Nabi Muhammad. Sehingga manfaatkan daripada pangkat yang luar biasa ini. Siapa umat Nabi? Allah yang memberikan daripada ciri-ciri umat baginda Nabi Muhammad. Tidak ada umat yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Tidak ada kelompok yang dipuji dalam Al-Quran. Tidak ada golongan yang dipuji dalam Al-Quran kecuali satu, umat baginda Nabi Muhammad. Kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian sebaik-baik umat di antara umat-umat yang lain. Siapa yang dipuji oleh Allah sampai diabadikan di dalam Al-Quran? Siapa umat terbaik? 3 tandanya. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang lain dalam kebaikan, saudara. Yang belum sholat, biar sholat. Yang belum sholawat, biar cinta sholawat. Yang jauh dari masjid, ajak untuk ke masjid. Ajak dengan lemah lembut, ajak dengan kebaikan. Apa cukup sampai di sana? Tidak, saudara. Ada ciri yang lain, ada tanda yang lain sebagai umat baginda Nabi Muhammad. Wa tanhauna 'anil munkar, perangi kemungkaran, jangan diam, lawan apapun resiko tantangannya, lawan kemungkaran kalau kau ingin menjadi umat baginda Nabi Muhammad. Tidak cukup dengan amar ma'ruf menjadi umat Nabi. Kau harus tegakkan nahi munkar untuk bisa menjadi umat baginda Nabi Muhammad. Bukankah kita tahu ada satu kampung di situ isinya banyak hamba-hamba Allah. Bahkan 18.000 masyarakat di kampung itu ada banyak, puluhan ribu, namun 18.000 di antara mereka ibadah mereka kal anbiya wal malaikah, seperti para nabi, seperti malaikat, ibadah gak pernah berhenti, saudara. 18.000, bukan 1-2 orang yang ibadahnya seperti malaikat, yang ibadahnya seperti anbiya, seperti mursalin. 18.000. Anda tahu apa yang terjadi ke kampung tersebut? Itu kampung dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Apa sebab? Satu penyebabnya, saudara. Karena di kampung tersebut 18.000 mereka orang yang ibadah kepada Allah, mereka hanya amar ma'ruf, namun mereka meninggalkan nahi munkar, dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Gak cukup Anda cuma mengajak dalam kebaikan, Anda perlu juga untuk melawan kemungkaran. Ada yang mabok, kasih tahu bahwasannya itu adalah munkar. Memerangi kemungkaran bukan berarti terus kita memerangi mereka dengan mengangkat pedang, enggak. Maknanya apa? Memerangi kemungkaran artinya memberitahu mereka bahwa hal yang mereka lakukan adalah salah. Gak boleh kita diam, saudara. Tidak boleh diam. Mau sampai kapan kamu diam? Yang buat munkar mereka terang-terangan, yang buat munkar mereka berani unjuk gigi. Lalu kenapa kita yang membuat daripada amar ma'ruf nahi munkar gak berani? Ya ayyuhal hadun rahimakumullah, 18.000 dibinasakan oleh Allah Ta'ala karena mereka lalai untuk nahi munkar, saudara. Kalau amar ma'ruf nahi munkar sudah dijalankan, sifat yang ketiga akan muncul dengan sendirinya. Wa tu'minuna billah, Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah 3 tanda ini, 3 sifat ini sudah ada dalam diri kita, baru kita diaku oleh baginda Nabi Muhammad. Amar ma'ruf gampang, semua orang bisa, anak kecil bisa, nggak ada resiko di dalamnya. Nahi munkar yang susah.
Sayyidina Luqmanul Hakim kurang apa bijaksananya? Kurang apa luar biasanya? Sampai diabadikan di dalam Al-Quran oleh Allah Ta'ala ceritanya. Pesan ia kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, wahai putraku, wa'mur bil ma'ruf, ajak orang lain dalam kebaikan, ajak orang lain dalam kebagusan, ajak mereka. Disuruh menegakkan amar ma'ruf, ajak orang lain dalam kebaikan. Ini Sayyidina Luqmanul Hakim. Tapi nggak ada pesan tambahan. Kemudian wanhauna 'anil munkar, perangi kemungkaran. Jangan diam, jangan bungkam, bangkit lawan kemungkaran. Dan ada pesan tambahan, wasbir 'ala ma asabak. Kalau kamu sudah nahi munkar, yang sabar atas apa-apa yang akan menimpa kepadamu. Dari zaman dulu orang kalau nahi munkar ada resiko. Kalau nggak kuat dengan resiko nahi munkar, jangan ngaku umat Nabi, saudara. Sehingga alhamdulillah Indonesia ini punya pejuang luar biasa. Indonesia ini punya aset luar biasa. Indonesia punya tokoh luar biasa, yang luar biasa, sehingga dengan keadaannya, keberadaannya, gerakannya, insya Allah saya yakin rahmat Allah diturunkan buat kita semua. Berkah dari Allah diturunkan buat kita semua. Masih Allah pandang kita, masih Allah jaga kita. Berkat perjuangannya, ketika orang lain gak mau menempuh jalur itu, beliau menempuh jalur itu. Ketika orang lain khawatir, takut dengan keadaannya, dengan keluarganya, dengan hartanya, dengan pangkatnya, dengan jabatannya, dia gak mau ikut dalam perjuangan itu. Beliau tidak takut akan semua itu. Beliau lakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kafah sempurna, saudara. Siapa yang masih menjalankan jalan ini, saudara? Ketika banyak orang menjauh dari jalan ini karena khawatir akan pribadi, tapi beliau nggak pernah takut dengan pribadinya. Diancam, ditakuti, diteror, ingin dibunuh, dibuntutin, diikutin, diancam, dikepung, bahkan organisasinya dibubarkan, rekening keluarganya dibekukan, bahkan dianya pun dimasukkan ke dalam jeruji besi. Namun tidak pernah kita lihat dan tampak dari wajahnya rasa ketakutan, karena takwanya yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasrah kepada Allah, hidup matinya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Siapa beliau? Namanya tidak asing di telinga kita, saudara. Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin bin Syihab, saudara. Namanya nggak asing. Fotonya ditakutin rezim, fotonya ditakutin orang yang berbuat munkar, fotonya ditakuti. Keberadaannya pun menjadi ancaman buat orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita punya guru Habib Rizik dijaga sama Allah, dilindungi oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Ya ayyuhal hadun rahimakumullah, jangan tinggalkan beliau sendiri berjuang buat kita punya negeri, saudara. Jangan. Berjuang ada di hadapannya, di belakangnya, di sampingnya, dimanapun. Jangan pernah tinggalkan beliau. Kalau kita tinggalkan beliau, bukan beliau yang rugi, kita yang rugi. Sampai 7 turunan kita bakal rugi, saudara. Jangan tinggalkan beliau. Beliau nggak rugi ditinggalkan sama kita. Kenapa? Karena beliau tidak butuh kita. Karena beliau telah sampai di dalam keterikatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau nggak butuh kita, kita yang butuh dengan beliau. Kita butuh sama sosok beliau. Gak ada sekarang ini yang mampu untuk menggantikan sosok beliau dalam perjuangan. Hanya beliau yang mampu, saudara. Namun banyak umat yang hatinya belum terketuk. Banyak umat yang masih kemakan daripada media dan lain sebagainya. Gak jadi masalah, saudara. Kenapa? Beliau memiliki nama kakeknya, yaitu Muhammad dalam diri beliau. Beliau memperjuangkan syariat kakeknya Muhammad Rasulullah. Dan sedikit banyak para habaib akan mewarisi bagaimana resiko tantangan perjuangan kakeknya baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diasingkan, Nabi Muhammad diusir dari kota Mekah, dibuang. Nabi Muhammad dibaikot. Nabi Muhammad akhirnya hijrah ke Madinah. Begitu juga dialami oleh Habib Rizik, saudara. Bulan Ramadan kita minta sama Allah, selipkan nama Habib Rizik dan keluarga serta para pejuang yang lain, mudah-mudahan dijaga sama Allah, mudah-mudahan bisa bebas secepatnya, saudara. Mudah-mudahan yang punya dolim, yang berbuat dolim kepada beliau, semuanya mudah-mudahan dikasih tobat sama Allah Ta'ala, dikasih hidayah sama Allah Ta'ala.
Kalau nggak bisa, mudah-mudahan Allah Ta'ala binasakan mereka sampai ke akar-akarnya. Kenapa? Adanya mereka buat daripada mudarat buat Indonesia dan masyarakat, saudara. Ya ayyuhal hadun rahimakumullah. Sehingga hal ini harus dilakukan, apalagi bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan melakukan kemaksiatan banyak. Di dalam bulan Ramadan lebih banyak lagi, saudara. Lebih banyak lagi. Sehingga amar ma'ruf nahi munkar pun dibutuhkan dalam bulan suci Ramadan. Sehingga mudah-mudahan kita pun bisa istiqamah. Bulan Ramadan, awwaluhu rahmah wa awsatuhul maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. 10 hari pertama Allah bagi-bagi rahmat, 10 hari kedua Allah bagi-bagi pengampunan, 10 hari terakhir inilah door prize dari Allah Ta'ala, hadiah utama dari Allah Ta'ala, itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Setan pinter. Setan nggak kepengen umat manusia masuk surga. Setan nggak kepengen umat manusia bebas dari neraka. Berbagai macam cara dilakukan sama setan. Bagaimana caranya pun umat Islam nggak boleh masuk surga. Begitu kerjaan setan. Sehingga apa? Banyak strateginya. Udah akhir-akhir Ramadan mulai masuk ke otak kita, otak istri kita, otak anak-anak kita, belanja, saudara. Masjid sepi. Jangan pikirin baju baru. Bukan berarti Anda semua sholat id kalau pakai baju yang lama nggak sah sholatnya. Nggak ada syariat begitu, saudara. Dikatakan laisal id liman labisal jadid walakinal id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah orang yang mendapatkan hari raya yang mengenakan pakaian baru, tapi orang yang mendapatkan hari raya, orang yang mendapatkan keberuntungan, orang yang mendapatkan kemenangan, mereka yang setiap harinya bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa kagak, terawih kagak, cuman modal baju baru, ikut lebaran, saudara. Itu lagi musim zaman sekarang. Masya Allah. Maka sebab itu jangan jadikan patokan. Itu kalau misalnya pengen bikin baju baru, punya baju baru, di luar bulan Ramadan siapin, gak jadi masalah. Tapi jangan ganggu ibadah bulan Ramadan cuman gara-gara baju baru. Hati-hati, itu cara setan. Bukannya Ramadan itu setannya dikunci, setan dikerangkeng, setan dipenjara. Iya betul, setannya dikunci, setannya dikerangkeng, setannya dipenjara, kaki tangannya kagak. Bulan Ramadan setan diikat sama Allah, dirantai sama Allah Ta'ala. Betul-betul semua setan diikat sama Allah Ta'ala. Tapi yang jenisnya setan betul-betul setan. Tapi ada manusia hatinya setan. Nah itu kaki tangan setan. Jadi setan itu selama 1 tahun ya, di luar bulan Ramadan itu bukan godain kita, enggak. Setan itu selama 11 bulan dia ngapain? Bikin les privat. Dia bikin apa? Bikin sekolah. Dia cetak setan-setan bentuk manusia, saudara. Itu maknanya para ulama menafsirkan daripada hadis, sesungguhnya setan itu diikat oleh Allah. Tapi kenapa kok masih banyak maksiat di dalam bulan suci Ramadan? Sehingga ditafsirkan oleh mereka para ulama, ya selama 11 bulan itu setan kerja keras buat apa? Nyetak manusia hatinya setan. Ketika setan masuk penjara bulan Ramadan, setan tenang. Kenapa? Kerjaan diambil alih. Kerjaannya diambil alih. Udah ada yang jalanin kaki tangannya, pion-pionnya udah mulai maju. Setan di penjara. Begitu keadaan, saudara. Innalillah wa inna ilaihi. Jadi jangan Anda di sini berpikir apa baju baru dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jangan. Fokus dalam ibadah bulan Ramadan. Belum tentu Ramadan depan kita dapetin, saudara. Kita nggak tahu umur. Fal mautu atin an garib kullu lahu minhun nasib. Setiap yang namanya kematian itu pasti datangnya, pasti akan datang dan terus mendekat, dan semua akan merasakan yang namanya kematian, saudara. Apa yang bekal kita buat di depan Allah Ta'ala? Sudah berapa banyak sedekah kita, sudah berapa banyak ibadah kita, sudah berapa banyak kita punya sholat? Belum ada apa-apanya. Pahala yang kita punya sama dosa, kalau pengen ditimbang-timbang banyakkan dosa, saudara. Jadi kan itu motivasi. Jangan Anda berpikir sudah cukup sholat tarawih udah banyak. Apalagi imamnya Habib, apalagi imamnya Kiai, udah cakep banget saya sholat tarawih 3 hari belum bolong, ya bolong sekali gak jadi masalah. Hati-hati loh, hati-hati.
Ya ayyuhal hadun rahimakumullah, intabih Allah. Hati-hati saudara. Allah bagi-bagi yang namanya itqu minan nar di akhir Ramadan. Pegang baik-baik, ambil daripada itqu minan nar tersebut. Jangan sampai meleset, jangan sampai kita nggak kebagian. Kemudian Nabi juga bilang, man faraha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Siapa orang yang gembira atas kedatangan bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jalna minhum, mudah-mudahan kita termasuk bagian tersebut. Siapa orang yang gembira dengan Ramadan? Orang yang gembira dengan Ramadan bukan orang terus bikin pawai obor. Orang gembira dengan Ramadan bukan terus bikin hura-hura. Bukan itu yang dimau sama Allah. Orang yang gembira dengan Ramadan, yang mereka bisa menghiasi Ramadannya dengan taat, tunduk, patuh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap saat, saudara. Begitu caranya. Farhatan lil shaim, dua kebahagiaan Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Farhatun indal muftir, kebahagiaan yang pertama Allah kasih ketika berbuka. Kita di luar bulan Ramadan ngelihat kolak biasa, lihat pacar Cina biasa, lihat makanan enak biasa, tapi masuk bulan Ramadan ngelihat kolak luar biasa. Jangan lagi kolak, iklan marjan aja kita udah girang banget. Udah mau buka nih. Masya Allah. Itu kebahagiaan yang Allah berikan. Wa farhatun inda liqa'i rabbi. Dan kebahagiaan yang kedua Allah akan berikan kepada orang-orang yang puasa. Kapan? Allah izinkan nanti bisa berjumpa dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Setiap Jumat Allah Ta'ala izinkan ahlul jannah, penghuni surga, bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah kenikmatan di dalam surga yang paling tinggi, paling luhur. Allah berikan kepada siapa? Orang-orang yang menjaga puasanya dengan baik. Sampai orang yang puasa dikasih pintu khusus, babus syam, pintu orang-orang yang bisa jaga puasa dengan baik. Perempuan paling gampang masuk surga. Salah satu syarat masuk surga apa? Jaga puasa dengan baik. Itu perempuan. Syarat masuk surga apa? Jaga sholat, jaga puasa, jaga aurat, taat sama suami. Paling gampang masuk surga. Puasa bagian tiket masuk ke dalam surga. Jaga puasa dengan baik, saudara. Kemudian di dalam bulan Ramadan yang dikatakan Syahrul Furqan, bulannya Al-Quran. Ini bulan Quran nih. Jangan sia-siain baca kalam Allah, Al-Quran. Udah cukup 11 bulan kita nggak baca, sekarang baca itu Quran. Didik anakmu, didik putra putrimu, didik istrimu, didik suamimu. Untuk apa? Baca Al-Quran, surat cinta dari Allah Ta'ala. Yang perempuan-perempuan jangan kebanyakan kamu mengidolakan artis Korea, nggak bisa ngasih syafaat. Jangan kebanyakan ngidolain artis-artis kafir, nggak bisa nyelamatin kamu. Idolakan siapa? Mereka orang yang dekat dengan Allah, Ahlul Quran. Rabi'atu Ad-Dawiyah, seorang wanita soleha. Tercatat di seumur hidupnya Rabi'atu Ad-Dawiyah telah sukses menghatamkan 7.000 kali hataman Al-Quran. Al-Habib Ahmad Al-Muhdar mendengar kisah ini, bahwasannya Rabi'atu Ad-Dawiyah seorang wanita berhasil menghatamkan 7.000 kali. Beliau membaca firman ilahi, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki lebih baik, lebih mampu, lebih kuat daripada perempuan. Akhirnya apa? Dalam manaqib Al-Habib Ahmad Al-Muhdar menghatamkan seumur hidupnya 12.000 kali hataman Al-Quran. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf di luar bulan Ramadan, pagi 4 kali hatam Quran, sore 4 kali hatam Quran. Itu rutinitas setiap hari, saudara. Di luar bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan, setiap 1 rakaat 1 kali hatam Quran, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Sholat fardu kalau dijumlah 17. Sholat sunnah qobliyah ba'diyah ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 14. Kemudian sholat taraweh kita mungkin ada yang 8, ada yang 2 rakaat doang. Kalau kena setan keder begitu tuh. Iya. 2 rakaat udah dianggap 20 sama dia. Tapi kalau misalnya beliau Habib Abdurrahman Segaf 20 rakaat. Witir kita 3, beliau 11. Duha kita 2, beliau 8. Belum tasbihnya, belum hajatnya, belum sholat sunnah-sunnah yang lain. Kalau di total-total lebih dari 50 kali dalam sehari semalam dia hatamkan Al-Quran, saudara. Kali 30 hari. Sayyidina Ali Zainal Abidin
Ibnul Husain bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijuluki As-Sajjad, raja sujud. Sehari semalam sholat sunnahnya gak kurang dari 1000 rakaat. Masuk bulan Ramadan, setiap 1 rakaat 2 kali hatam Quran. Ambil sholat sunnahnya yang 1000 rakaat, berarti dalam sehari semalam dia hatamkan 2000 kali hataman Quran. Sebulan hampir 60.000 kali dia hatamkan Quran. Al-Imam Rifai dalam masa 3 hari dalam keadaan sakit keras menjelang ajalnya, dia baca Al-Quran. Ternyata hatam 4000 kali hataman Quran, saudara. Hum ahlul Quran, mereka orang-orang yang cinta dengan Al-Quran. Cerita ini saya bagi, cerita ini saya berikan, cerita ini kita perdengarkan, bukan buat kita pesimis dan putus asa. Mustahil saya bisa menghatamkan dengan jumlah banyak. Bukan, ini untuk memotivasi Anda, menginspirasi Anda. Mereka pun tidak memikirkan bisa menghatamkan dengan jumlah banyak. Allah juga nggak perintahin kita hatamin Quran dengan jumlah banyak, nggak diperintahin sama Allah. Nabi juga nggak merintahin kita begitu. Apa yang diperintahkan Allah, apa yang diperintahkan Rasul? Baca Quran. Itu yang diperintahkan, bukan hatamin Quran lomba-lomba hataman. Tapi yang diperintahin baca. Kalau kita sudah baca, saudara, tanpa kau sadari kau akan hatamkan Quran dengan jumlah banyak, saudara. Itu sudah jelas. Kau dapat pesan singkat dari orang yang kamu sayang, kamu bisa baca berkali-kali. Kenapa Al-Quran tidak bisa kau baca berulang kali, saudara? Dapat WA dari orang yang kita sayang, Masya Allah, itu udah baca ribuan kali, masih dibaca juga. Mau makan, baca dulu. Mau tidur, baca dulu. Dibaca, nggak ada bosan-bosannya. Kenapa kita kok bosan membaca firman Allah, padahal itu surat cinta dari Allah Ta'ala, saudara? WA dari suami, WA dari istri, bahkan anak muda nih yang nggak tahu diri, anak muda yang nggak tahu diri siapa, yang suka pacaran. Kadang saya bingung. Saya pernah dapetin pertanyaan di Instagram, ada orang DM saya. Ini modelnya anak-anak nih, biik banget modelnya ini. Ya, oh ini kayaknya silangan Blorok sama Megan ini orang. Nanya, Beb, pacaran di luar bulan Ramadan kan haram. Tapi kalau pacaran di bulan Ramadan gimana, Beb? Berkah nggak? Astagfirullahaladzim. Mungkin suasananya, ya nggak? Ramadan karim, Ramadan barakah. Beb, pacaran bulan Ramadan dibilang berkah, kalah kolek, luar biasa. Pesan-pesan dari orang-orang yang katanya sayang sama kita, suami, istri dan lain sebagainya, mau halal mau haram. Pesan-pesan mereka itu nggak bisa jadi syafaat. Nggak ada sejarahnya tuh pesan WA masuk ke dalam kubur, ini orang baik ngomong sama malaikat. Nggak ada. Saya syafaatin ini orang karena WhatsAppan terus sama saya waktu hidup. Enggak. Tapi Quran akan datang kepada orang yang gemar baca Al-Quran. Datang itu Quran ke kubur kita, ngomong sama malaikat, jangan kau berikan pertanyaan, jangan kau siksa. Kenapa? Aku cinta dengannya dan dia juga cinta denganku, dan aku tidak pernah berpisah dengannya selama hidupnya dia membaca diriku kalam Allah. Jadi syafaat buat itu orang. Mudah-mudahan Al-Quran bakal datang ke kuburan kita jadi syafaat. Tapi jangan salah, Quran juga bakal datang ke kuburan orang-orang yang mengkhianatinya. Untuk apa? Untuk menjadi laknat. Datang ke kuburan, malaikat lagi gebukin nih orang nih, habis digebukin sama malaikat sampai ampun-ampun, datang Quran, malaikat tambahin lagi, kurang parah, terus saya nggak dibaca-baca, sampai bulukan saya di rumahnya. Malaikat dengar gedak juga, habis digibengin sama malaikat. Hati-hati, pilih aja mau yang mana, mau Quran datang jadi syafaat, tapi Quran datang jadi laknat buat kita, saudara. Tapi mudah-mudahan Quran datang kepada kita untuk menjadi syafaat. Insya Allah bisa mendekatkan kita dengan Allah dan baginda Nabi Muhammad. Isi Ramadan dengan Al-Quran, sibukin dengan Al-Quran. Kemudian saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan ini bulan untuk mendekatkan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak peristiwa terjadi, banyak peristiwa yang luar biasa. Ahlul Badar, terjadi peperangan Badar dalam bulan suci Ramadan. Begitu luar biasa perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat di dalam bulan suci Ramadan untuk menegakkan kalimatillah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan saudara yang dimuliakan oleh Allah, terus ketuk pintu langit, munajat kepada Allah, rayu Allah Ta'ala, jangan berhenti. Insya Allah mudah-mudahan Ramadan ini apa yang kita minta semua diijabah sama Allah Ta'ala. Khususnya saya ingatkan kembali, doakan Habib Rizik, dukung beliau, jangan pernah diam dengan kemungkaran, apapun resikonya jangan diam. Dukung beliau. Ini kedoliman sudah nampak, jangan diam. Kenapa kedoliman ada di mana-mana? Kenapa kedoliman merajalela? Kenapa kedoliman sudah menjamur ada di mana-mana? Kenapa mereka demikian? Jawabannya, apakah mereka punya kekuatan? Mereka punya kekuasaan? Mereka punya harta melimpah? Gak ada serinya, gak habis-habis. Ada yang dukung, ada yang nyokong. Apakah kelompok mereka lebih banyak? Apakah kekuatan mereka sungguh luar biasa sehingga akhirnya kedoliman merajalela ada di mana-mana? Bukan itu jawabannya, saudara. Kedoliman merajalela ada di mana-mana karena satu, kita terlalu takut untuk bangkit melawan mereka, saudara. Itu yang menyebabkan kedoliman akhirnya bangkit, saudara. Jangan takut lawan kedoliman, walaupun kamu hanya sekedar mengingatkan anak kecil untuk menjalankan sholat, saudara. Itu termasuk untuk apa? Mencegah kedoliman merajalela, saudara. Perlu ad-dinun nasihat, agama ini saling menasihati satu sama lain. Dalam memberikan nasihat, ada yang lemah lembut, ada yang tegas, nggak kasar. Yang bilang kasar hatinya kayak amplas. Masuknya apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim syawata wa lahum adzabun adzim. Kalau hati sudah mati, saudara, paham ya? Kalau hati dikategorikan oleh Allah Ta'ala, ini hati si manusia, si hamba udah mati, apa yang terjadi? Maka matanya dibutakan oleh Allah, telinganya ditulikan oleh Allah, bukan secara lahiriah tapi batiniah. Musibah tumpah di mana-mana, banjir di mana-mana, longsor di mana-mana. Apa buat dia tambah takut sama Allah? Ya, tambah korupsi di mana-mana. Pandemi, orang takut semua, bingung semua. Gak bisa lagi kita tablik akbar dan lain sebagainya dengan leluasa. Sholat pun dibatasi. Sholat pun dibatasi, gak habis-habis. Kacau ini negeri, bahkan dunia. Khawatir, semua munajat kepada Allah Ta'ala, minta ini corona cepat tinggal, cepat meninggalkan Indonesia, sirna, binasa, jangan sampai kembali lagi. Ini balak lagi merajalela, musibah lagi tumpah. Kok masih sempat sama 17M, saudara? Betul. Inna lillahi wa inna ilaihi nuzul bala bi kathratiz dzunub wal ma'asi, diturunkan bala dan musibah karena dosa dan kemaksiatan sudah merajalela, saudara. Wa rufi'al bala bi kathratit taubah wal istighfar, dan akan diangkat bala, musibah, bencana dan lain sebagainya dengan memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Ramadan penting untuk menjalankan hal itu. Melawan kezaliman di bulan Ramadan penting, makanya saya bahas. Kalau nggak penting, nggak akan dibahas. Kenapa? Ini juga pengaruh besar di dalam Ramadan kita. Kezaliman sudah nampak terang-terangan. Dulu pengen berbuat zalim ngumpet-ngumpet, sekarang terang-terangan. Bener apa kagak? Jangan takut-takut. Harus kita berani, saudara. Masya Allah, luar biasa. Kurang zalim apa coba? Ulama nikahin putrinya, ada artis nikahin putrinya, kok beda penanganannya, saudara? Penanganannya beda. Ini ada ulama nikahin putrinya, ini ada artis nikahin putrinya, sama-sama jalanin prokes. Habib Rizik jalanin prokes kok. Itu artis jalanin prokes, wallahu a'lam, sehingga hadir. Cuman ambil husnudzon, ya udah jalanin prokes lah. Habib Rizik jalanin prokes. Ini artis jalanin prokes, tapi Habib Rizik didenda 50 juta artisnya. Bener apa kagak? Habib Rizik jalanin prokes, Anies hadir. Dipanggil nggak Anies? Di BAP nggak Anies? Diancam nggak Anies? Hadir, dipanggil itu Anies, di BAP, diperiksa. Kemarin Cungkring sama Doraemon hadir. Iya, Cungkring sama Doraemon lagi akur, hadir. Betul?
Betul? Kira-kira dipanggil nggak ya? Di BAP nggak ya? Diancam nggak ya? Negeri suka-suka kok. Betul? Masya Allah. Habib Rizik, Habib Hanif, kayak Sobri Lubis, ini termasuk panitia-panitia. Ustadz Maman masuk jeruji besi, ditangkap. Saya pengen tanya tuh artis, panitia-panitianya ditangkap masuk penjara? Ditangkap, dipanggil, dibuntutin, rekeningnya dibekukan, di blacklist gak dari dunia entertain? Kok beda penanganannya ya? Ya iya, hukum itu cuma buat Habib Rizik dan kawan-kawan. Kalau yang lain mah bebas. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi. Masya Allah. Sekarang ini udah banyak penjilat depan mata kita, saudara. Masya Allah. Kalau udah ngejilat yang atas, bersih sampai kuningnya hilang. Jujur saya katakan, bersih. Upaya mereka naik jabatan, dia nggak mikir umurnya sampai berapa sih? 5 tahun, 10 tahun, hilang itu jabatan mau kemana? Mau ngapain? Iya, masih aktif kau jadi jenderal. Iya, masih aktif kau jadi presiden. Iya, masih aktif kau jadi wali kota, jadi gubernur. Iya, ketika kau aktif. Kalau kau sudah tidak aktif, tidak berlaku semua itu. Oh, tapi mantan-mantan petinggi negeri itu masih dijaga, masih dikawal. Dia punya harta, dia punya wibawa, dia punya kehormatan. Ya, dia hanya punya ada di atas tanah. Kalau sudah ada di dalam tanah, gak ada sedikit pun kehormatan buat orang-orang yang zalim di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masih di atas tanah kau. Masih di atas tanah. Kalau sudah ada di dalam tanah, gak beda kamu sama pengemis. Gak beda sama kamu ini sama rakyat, gak beda kamu sama tukang sayur, gak beda. Sudah di dalam tanah sama semuanya, saudara. Siapa mau ngawal presiden kalau udah mati dikawal gitu sama pas pampres di dalam tanah? Mau dikawal? Mau dibayar berapa juga gak bakal mau ngawal. Nemenin bangke, mau ngapain? Gak ada kerjaan, mending main layangan. Menang dapat piala. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi. Ini keadaan kita. Mau sampai kapan kita diam? Mau sampai kapan kita bungkam? Mau sampai nanti masjid-masjid bakal ditutup paksa? Mau sampai nanti kamu semua kalau masuk ke dalam masjid diancam penjara? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Hati-hati, jangan didiemin. Ayo bangkit ya ayol ikhwan. Jangan kita tinggalkan para ulama. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan kita jadi istiqamah di jalan Allah. Ya ayyuhal hanur rahimakumullah. Maka sebab itu, ayo bulan Ramadan ini kita hiasi dengan semangat baru. Berjuang di jalan Allah. Berjuang bersama para ulama untuk menjaga daripada syariat agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah mudah-mudahan kelak ketika kita wafat, orang tua kita wafat, anak-anak kita wafat, Nabi Muhammad bakal cari kita untuk memberikan syafaat kepada kita. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma inna nas'aluka ziratan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wafan indal hisab wa amanan minal adzab wa jawazan ala sirat wa nasiban minal jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim. Ya Allah ya Rabb ya Karim. Ya Rabb, berikan kesempatan buat kami mendekat kepadamu ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Rabb. Ampuni dosa dan kesalahan orang tua kami ya Allah. Angkat derajat orang tua kami ya Rabb. Bahagiakan di sisa umurnya ya Allah. Orang tua kami yang wafat, jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Angkat derajatnya tinggi-tinggi ya Allah. Dekatkan dengan baginda Nabi Muhammad ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, lindungi negeri kami Indonesia ya Allah. Lindungi negeri kami Indonesia dan masyarakatnya ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, berikan hidayah kepada kami ya Allah. Berikan hidayah kepada ulama kami ya Allah. Berikan hidayah kepada para pejabat kami ya Allah. Berikan hidayah kepada semua umat Islam ya Rabb. Hidayahkan kepada kami ya Allah. Jangan pernah jenuh kau kirimkan hidayah kepada kami ya Allah.
Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Kami mohon kepadamu ya Rabb, selamatkan Habib Rizik ya Allah. Selamatkan Habib Hanif ya Allah. Selamatkan Habib Bahar ya Allah. Selamatkan Ki Sobri Lubis ya Allah. Selamatkan para pejuang-pejuang yang lain ya Rabb. Berkahi mereka ya Allah. Lindungi mereka ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Hancurkan musuh-musuhmu ya Allah. Binasakan musuh-musuhmu ya Allah. Binasakan orang yang punya niat jahat kepada Indonesia ya Allah. Hancurkan mereka sehancur-hancurnya ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, Engkau maha perkasa, maha kuat. Ya Allah, Engkau maha memiliki kekuasaan yang luar biasa ya Rabb. Tunjukkan kekuasaanmu ya Allah. Jaga Indonesia dengan baik ya Allah. Jaga ulama kita ya Allah. Panjangkan usianya ya Allah, karena kami masih butuh atas bimbingan mereka ya Allah. Hajat dan harapan kami ya Allah, kabulkan semuanya ya Allah. Hajat dunia bil maisara wal ukhra bil maghfirah. Ya Rabb, hajat dunia kami percepat pengkabulannya ya Allah. Hajat akhirat, ampuni kesalahan-kesalahan kami dan keluarga kami ya Allah. Ya Rabb, jadikan istri kami sebagai orang yang cinta dengan Al-Quran dan ibadah. Jadikan suami kami yang cinta Quran dan ibadah. Jadikan putra-putri kami orang yang cinta Quran dan ibadah. Ya Rabb, jadikan semua umat Islam menjadi orang yang cinta Al-Quran dan ibadah. Ya Allah, jadikan kami orang yang istiqomah berjuang untuk melawan kezaliman. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Undur ilaina fi hadzal ijtima', undur ilaina fi hadzal makan, undur ilaina fi hadzal baitik ya Allah. Undur ilaina bi'ainaka rahmah wa la tandur alaina bi'ainika al-adzab. Ya Rasulullah, undur alaina bi'ainika al-mahabbah wa la tandur alaina bi'ainika al-ghadabah. Ya Allah, pandang kami dengan pandangan rahmatmu, jangan pandang kami dengan pandangan kebencianmu. Ya Rasulullah, pandang kami dengan pandangan kasih sayang dan cintamu, jangan pandang kami dengan pandangan kemurkaanmu ya Rasulullah. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, bijahi Nabil Karim wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah, terima kasih banyak. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Hadza minni ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.